Shalom. Kita bersyukur bagi Bapak Ibu yang sudah liburan, udah pulang, puji Tuhan. Atau yang liburannya di kota saja, puji Tuhan juga, begitu ya. Baik, kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9 dengan tema Allah yang menumbuhkan. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, silakan Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Saya mengajak kita membaca dalam TB2, terjemahan baru yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki TB2 Alkitab boleh hubungi TU Gereja karena masih ada tersedia. Untuk bisa kita boleh memahami firman Tuhan dengan bahasa yang lebih bisa kita mengerti untuk konteks sekarang ini TB2. Kita membaca bergantian, saya baca ayat 1, silakan Bapak Ibu baca ayat 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Jadi siapakah Apolos, siapakah Paulus, pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saya berbincang dengan seorang hamba Tuhan, seorang penginjil. Kemudian dalam perbincangan kami itu kami sharing, kemudian dia menceritakan suatu kisah, yaitu satu kali ada majelis, ada aktivis kemudian yang berbicara dengan dia, kemudian mengatakan begini, contoh, ayo kita buat gereja baru. Kenapa demikian? Gereja kita ini sudah sulit untuk berkembang dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apalagi, contoh kan tahu gembala kita kaku sekali, wah sulit gereja kita ini untuk berkembang. Oleh karena itu, mari contoh, ayo kita keluar dari gereja ini, kita buat gereja yang baru. Dan nanti contohlah jadi gembalanya. Lalu kata rohaniwan apa? Lu gila, katanya gitu ya. Kamu gila mengajak saya demikian. Emangnya mau buat perpecahan di dalam gereja ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan berjemaat dalam sebuah gereja, kita bisa mendapati ada orang-orang atau ada pengurus yang kemudian menjadi kelompok-kelompok tertentu. Ada kemudian yang tidak senang dengan suatu kebijakan, kemudian mengambil langkah, kemudian keluar, kemudian membentuk gereja yang baru yang sesuai dengan keinginan dari hamba Tuhan tersebut atau keinginan dari majelis tersebut. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perihal kelompok-kelompok tersebut sebenarnya bukan barang baru. Jauh sebelumnya ribuan tahun yang lalu pada jemaat di Korintus itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Paulus ketika memulai pelayanan di Korintus ini, kemudian membangun jemaat, kemudian dia kemudian hidup di sana lebih kurang 18 bulan. Dia hidup bersama jemaat Korintus, kemudian mengajarkan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, hidup sebagai orang percaya, bagaimana hidup sebagai berjemaat. Kemudian kenyataannya setelah 18 bulan kemudian Paulus mengunjungi kota-kota yang lain. Ternyata mereka ini sudah mulai berubah. Mereka kemudian terdengarlah oleh Paulus bagaimana kehidupan mereka di jemaat Korintus tersebut. Nah, di jemaat Korintus tersebut kemudian mereka ada perpecahan di dalam jemaat tersebut. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 1 kita bisa membaca bahwa ada jemaat kemudian mengatakan, saya ini golongan Paulus, saya golongan Apolos, saya golongan Kefas, saya golongan Kristus. Saya golongan Paulus. Wah, dengan pengajarannya yang sangat dalam. Saya golongan Apolos. Apolos ini terkenal seorang apologet, seorang yang pintar berdebat Bapak Ibu sekalian. Dan kelompoknya ini adalah kelompok orang yang senang berdebat. Dan senang teologi yang dalam-dalam. Berdiskusi panjang lebar. Aku golongan Kefas. Kefas ini Petrus yang terkenal dengan pengembalaan yang baik. Aku golongan Kristus. Jadi golongan Kristus ini bukan pengikut Kristus Bapak Ibu sekalian. Tetapi mereka mengedepankan, aku ini loh, kami ini loh. Yang pernah berjumpa dengan Kristus secara langsung. Kalau kalian kan tidak pernah berjumpa dengan Kristus. Kami ini pernah berjumpa dengan Kristus. Aku golongan Kristus. Kelihatannya rohani. Tetapi sebenarnya enggak. Membanggakan bahwa mereka pernah berjumpa dengan Kristus secara langsung. Jadi ini yang terjadi pada jemaat di Korintus Bapak Ibu sekalian. Dari pasal 1 kita bisa melihat Paulus sudah menyinggung tentang hal ini. Paulus tidak senang dengan kondisi yang terjadi pada jemaat Korintus. Mereka terbagi-bagi dalam golongan-golongan. Dan pasal 3 kemudian Paulus mengulang kembali dengan mengatakan bahwa jika seorang yang berkata aku golongan Paulus, yang lain berkata aku golongan Apolos, kemungkinan besar ini golongan dua kelompok yang besar Bapak Ibu sekalian. Dengan pengagum-pengagumnya, pengikut-pengikutnya yang berbeda-beda. Dan Paulus menekankan sekali lagi, ini permasalahannya perlu dipahami akarnya dan dicari solusinya. Kemudian kenapa? Karena mereka ini sudah dalam penggolongan-penggolongan tersebut, mereka bukan cuma ngefans saja, memuja tokoh tersebut, tetapi kemudian mereka mulai merendahkan satu yang lain. Kamu golongan Kefas, kamu tidak punya teologi yang dalam, yang kuat, tidak bisa berdebat seperti kami ini. Dan mereka kemudian merendahkan satu dengan yang lainnya. Tentu hal ini tidak sehat dalam kehidupan suatu jemaat. Bapak Ibu sekalian, kalau diteliti akar penyebabnya apa, yang kelihatan di permukaan tersebut mereka itu fanatisme berlebihan, kemudian mereka idolaisme, mereka mengidolakan kemudian tokoh-tokoh tertentu dalam gereja di Korintus tersebut. Tetapi kalau dilihat akarnya apa? Akarnya adalah Paulus mengatakan bahwa kamu itu loh masih hidup dalam daging. Atau kamu masih manusia duniawi. Jadi Bapak Ibu lihat kalau di ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu kemudian jemaat itu ketika pertama kali Paulus temui, mereka itu tidak menjadi manusia rohani tapi menjadi manusia duniawi. Sangat dikuasai oleh kedagingan. Tetapi setelah perjalanan waktu 18 bulan kemudian di ayat yang keduanya, Paulus menyinggung lagi, karena kamu masih manusia duniawi. Artinya mereka itu setelah sekian lama 18 bulan, hidup mereka itu masih dipengaruhi oleh kedagingan. Kalau yang pertama sebelum percaya kepada Kristus, mereka itu dikuasai oleh kedagingan. Kemudian yang kedua, setelah 18 tahun setelah percaya Kristus, setelah menjadi anak-anak Tuhan, masih dikuasai oleh kedagingan. Maksudnya dipengaruhi oleh kedagingan. Mereka masih hidup dalam daging mereka. Kemudian mereka keliru memahami status dan peran pelayan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebiasaan mereka yang
mengagungkan, mengidolakan pelayan Tuhan pada waktu itu tentu dipengaruhi oleh kebiasaan jemaat Korintus. Jadi kehidupan jemaat Korintus itu mereka kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh para filsuf-filsuf. Dan mereka membanggakan filsuf yang ini, si A, filsuf si B, filsuf si C. Dan mereka menjadi murid filsuf tersebut. Nah, dengan pola jemaat, pola kebiasaan orang Korintus yang membanggakan filsuf tertentu, maka di dalam kehidupan jemaat Korintus juga kemudian membanggakan, mengidolakan kemudian tokoh-tokoh rohaniwan tertentu. Mereka keliru memahami tentang siapakah pelayan Kristus itu. Mereka tidak memahami tentang status dan peran dari pelayan Kristus tersebut. Oleh karena itu mari kita lihat lebih jauh lagi tentang kalau konteks zaman sekarang bagaimana Bapak Ibu sekalian. Ada kemudian kalau Bapak Ibu mengatakan itu kan dulu Pak, zaman dulu. Zaman sekarang ini bagaimana? Bapak Ibu sekalian dalam sebuah jemaat yang sudah sangat besar, kemungkinan dan sangat mungkin itu bisa terjadi, termasuk di gereja kita. Ada kemudian yang senang dengan hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C, kemudian mengagungkan, mengidolakan hamba Tuhan tertentu, kemudian bukan cuma mengidolakan, bahkan bisa merendahkan hamba Tuhan yang lainnya. Itu sangat mungkin terjadi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita ini masih hidup dalam kedagingan kita. Karena kita masih dipengaruhi oleh daging kita. Ingat saya pernah membawakan tentang Tritunggal tidak kudus. Ada pandangan duniawi, ada kedagingan flesh kita yang masih berjuang untuk keluar di dalam hidup kita. Nah, tentang kehidupan bergereja Bapak Ibu sekalian. Satu kali saya bertemu dengan teman semasta saya yang pelayanannya itu di gereja C. Dan dia mengatakan dulu asalnya itu adalah gereja A. Di gereja A. Kemudian gereja A ini pecah gitu ya. Ada majelis, ada aktivis keluar jadi gereja B. Dari gereja B kemudian pecah lagi. C dan D. Kemudian dari gereja C pecah lagi menjadi gereja E. Apakah ini namanya pertumbuhan jemaat alami Bapak Ibu sekalian? Wah puji Tuhan. Wah gerejanya ditambah banyak. Jadi 5 begitu ya. Kalau dulu 1 jadi 5 sekarang begitu ya. Ada yang memandang demikian. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah perpecahan dari gereja satu ke gereja ini, gereja ini. Dan setiap kali perpecahan Bapak Ibu sekalian pasti ada BSH, barisan sakit hati. Iya karena gak suka dengan ini kemudian keluar begitu. Wah kemudian antara gereja ini kemudian bisa menjelekkan pelayan dari gereja yang lain. Itu yang terjadi. Dan itu zaman sekarang Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita menggambarkan begini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita pelajari surat Korintus? Karena apa yang terjadi permasalahan gereja zaman sekarang sebenarnya lebih kurang sama yang terjadi pada permasalahan gereja zaman-zaman dulu termasuk di zaman Korintus. Selagi jemaat itu masih hidup yang masih belum sempurna. Jemaat itu belum berubah jadi malaikat. Dia masih bisa dipengaruhi oleh kedagingan. Dia masih dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Dia masih dipengaruhi oleh si jahat. Kemudian membisikkan sesuatu. Ayo pindah aja, keluar aja dari gereja ini. Buka gereja yang baru. Wah itu sangat mungkin terjadi. Dan itu yang terjadi pada jemaat di Korintus juga. Ada kelompok-kelompok mulai perpecahan satu sama yang lainnya. Nah kalau kita analisa Bapak Ibu sekalian terhadap gereja, apa yang terjadi pada gereja zaman sekarang ini yang bisa terjadi. Maka akarnya adalah lebih kurang sama Bapak Ibu sekalian. Yaitu mengidolakan seorang hamba Tuhan. Tokoh hamba Tuhan yang lain, ada fansnya, ada pengikutnya, ditambah dengan egoisme dari hamba Tuhan tersebut atau egoisme dari majelis tersebut, ada atau egoisme dari beberapa aktivis kemudian yang memikirkan, ayo ini gereja ini sudah sulit untuk diperbaiki lagi, ayo kita keluar rame-rame begitu, lah keluarlah rame-rame. Bapak Ibu sekalian akarnya apa? Sebenarnya akarnya adalah si akunya itu loh hidup dalam kedagingan. Si akunya itu masih ingin ditonjolkan Bapak Ibu sekalian.
ketika kemudian tersinggung di dalam dirinya, kemudian gak senang, kemudian mengajak orang-orang, kemudian ayo kita keluar begitu. Itu loh si akunya, egoismenya itu masih kuat di dalam kehidupan jemaat, bahkan sampai jemaat zaman sekarang ini. Apalagi tetap keliru memahami status dan peran pelayan Kristus. Jadi ketika kita keliru memahami status dan pelayanan Kristus, maka yang muncul ada sikap-sikap yang demikian, bisa merendahkan hamba Tuhan yang satu, kemudian mengajak keluar dari gereja. Itu sangat mungkin terjadi. Si akunya, kedagingan kita ini yang sangat-sangat besar sekali. Nah, kalau konteks gereja kita bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kemudian kita mengatakan, wah saya senang ini dengan Pak Yos, sikapnya begitu ramah dengan saya begitu ya. Kemudian fans senang dengan pelayanan seorang hamba Tuhan, itu sah-sah saja Bapak Ibu sekalian. Yang tidak boleh itu adalah sampai kita akhirnya merendahkan hamba Tuhan yang lainnya. Karena kita senang dengan satu hamba Tuhan. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan seorang Pendeta Dr. Agung Gunawan, mantan ketua STT Aletheia Lawang, kemudian mengatakan dalam sebuah jurnal dia tulis dan mengatakan penyebab konflik di gereja itu macam-macam. Nah, ada perbedaan pendapat berdasarkan data panca indera seseorang, misalnya tentang perdebatan tentang musik gitu ya. Ada yang karena musik kemudian ributlah antara generasi muda dan generasi tua. Gak boleh pakai band. Band itu adalah alat setan. Wah, itu pandangan generasi tua begitu ya. Generasi muda mengatakan bahwa wah ini para yang tua-tua ini tidak mengikuti perkembangan zaman begitu. Wah, akhirnya ribut. Nah, itu di konflik gereja begitu ya. Ada perbedaan keyakinan begitu ya tentang pertumbuhan gereja. Yang penting itu kualitas, bukan kuantitas. Apa gunanya 1000 jemaatnya tetapi kualitasnya nggak ada. Wah, ada juga kemudian mengatakan yang penting itu juga kualitas. Toh yang dihitung tiap hari kan berapa jumlah jemaat yang hadir. Wah, kalau liburan jadi sepi begitu ya. Wah, terjadi penurunan begitu. Nah, akhirnya perdebatan yang tidak hentinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian perasaan jemaat yang tersinggung. Wah, kalau salaman aja bisa bikin tersinggung Bapak Ibu sekalian. Ya, atau kali ada kemudian yang mengatakan kepada saya, "Pak, ada jemaat yang tersinggung karena salaman dengan Bapak." Loh, kok bisa ya salaman dia bisa tersinggung? Ya Bapak kalau salaman itu seperti tangannya setelah itu membuang jemaat. Hah? Saya bilang. Kok bisa perasaannya demikian ya? Saya bilang begitu ya. Makanya saya salaman sekarang hati-hati gitu. Menghindari demikian. Nah, jadi ada hal-hal demikian. Kemudian ada persaingan keinginan antar jemaat. Wah, ingin anaknya itu bisa tampil pelayanan. Tetapi karena kemampuannya belum bisa memadai, akhirnya ditolak begitu. Tidak lolos audisi. Maka kemudian jengkel lah. Wah, gereja ini gimana? Kok pakai audisi sekalian ya? Gak usah lah, nama juga orang melayani. Yang penting tampil apa adanya. Nah, ini pandangan yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada jemaatnya pingin anaknya tampil, ternyata ditolak. Oh, kemudian jadi kesal, jadi marah. Kemudian mencurahkan di sosmed gitu, di apa-apa nih gereja ini sekarang ini pakai audisi-audisian sekarang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perbedaan demikian bisa jadi konflik. Nah, ini tidak memahami tentang peran dan status hamba Tuhan. Nah, kira-kira kalau jemaat gereja Kalang Kudus yang mana Bapak Ibu sekalian dari 4 ini? Yang mana kira-kira? 1, 2, 3 atau 4? Semua Pak, ada Pak. Ya, ini kenyataan yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita pikir-pikir gitu ya, akarnya apa? Ya sama. Akhirnya kembali lagi kepada si aku. Kalau jemaat yang tersinggung ya, wah saya merasa nggak dihargai. Kalau salaman tuh nggak lihat wajah. Apalagi kalau salaman tuh cuma salaman ngomong-ngobrol sama yang lain. Saya merasa nggak dihargai. Itu bisa terjadi. Si akunya itu masih kuat Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat sekarang ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah solusinya? Maka Paulus kemudian memberikan suatu solusi, memberikan beberapa saran Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas 2 hal. Yang pertama, hiduplah sebagai manusia rohani. Atau bahasa lainnya, hiduplah sebagai anak Allah. Bisa juga Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan,
ada perbedaan antara mental age dengan chronological age. Jadi mental age itu adalah usia matang seseorang berbeda dengan yang namanya usia kronologisnya. Jadi kalau dihitung waktunya ulang tahun pertama, kedua, ketiga, empat, sampai 15, 17, 20. Nah itu namanya chronological age. Jadi usia kronologisnya. Tetapi mental age-nya itu tidaklah selalu mengikuti chronological age. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian, dulu ketika saya masih SD, remaja gitu ya, kalau main layang-layang, musim layang-layang ya, wah itu senang begitu ya. Kemudian ada layang putus gitu ya, dikejar sama-sama begitu ya. Wah ya, senang ya. Tetapi kita juga bisa memperhatikan Bapak Ibu yang masa-masa pada waktu itu ya. Sekarang mungkin jarang ya, masih ada lah orang melayang ya. Nah ada juga kemudian pemuda-pemuda, bahkan bapak-bapak begitu, kejar-kejar layang-layang Bapak Ibu sekalian. Ada yang pernah lihat itu? Wah kejar layang-layang, padahal layang-layang yang petak kecil begitu ya, harga nggak seberapa, tapi itu dikejar-kejar begitu ya. Kadang sampai macet jalanan gara-gara kejar layang-layang yang begitu ya. Nah kalau udah sampai bapak-bapak kemudian masih kejar layang-layang yang satu biji begitu ya, bisa ditanyakan mental age-nya bagaimana begitu ya. Kalau sampai kemudian umpamanya udah bapak-bapak masih senang main PlayStation berjam-jam menghabiskan waktunya begitu, patut dipertanyakan mental age-nya berapa begitu ya. Anak terbengkalai, istri nggak diperhatikan begitu ya, karena sibuk main gamenya ya. Jadi pertanyaan mental age-nya kira-kira bagaimana ya. Nah Bapak Ibu yang mencoba refleksikan dalam kebiasaannya. Nah Paulus juga menyinggung tentang hal ini. Kalau dari segi usia seharusnya kamu diberikan bukan lagi susu, makanan keras diberikan. Tetapi enggak. Kamu itu loh jemaat Korintus masih diberikan susu loh yang kuberikan. Enggak, bukan makanan keras. Belum lagi kalau Paulus mau mengajarkan bahwa kamu itu dikaruniakan selain keselamatan juga dikaruniai penderitaan. Jadi orang Kristen itu anugerah keselamatan iya, tapi satu paketnya itu adalah penderitaan. Nah itu makanan keras Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan orang kemudian diajarin begitu, kalau ikut Tuhan itu pasti sukses, pasti berhasil, semua jalan lancar, tidak ada penderitaan. Kenyataannya nggak bisa begitu. Kenyataan dalam hidup itu satu paket keselamatan anugerah itu, tapi dianugerahkan juga adalah penderitaan di dalam hidup kita. Nah itu sudah makanan keras Bapak Ibu sekalian. Jemaat Korintus masalah nggak bisa masuk ke makanan keras itu. Mereka masih diberikan susu. Mereka masih diingatin begitu ya. Kamu jangan iri hati, dipengaruhi oleh manusia duniawi. Kedagingannya masih, kamu sering berselisih. Ya di organisasi manapun bisa terjadi demikian, iri hati, perselisihan, termasuk di gereja. Kemudian mereka mengikuti jalan cara manusia. Kalau Paulus, kalau terjemahan ini dikatakan mengikuti pola manusia. Terjemahan lainnya adalah mengikuti jalan cara manusia. Jadi masih statusnya itu sudah jadi orang percaya, udah jadi anak Tuhan, tetapi cara hidupnya itu masih seperti ketika sebelum jadi anak Tuhan. Makanya kita bisa menemukan orang Kristen kemudian masih korupsi gitu ya. Masih suka ngomong kotor begitu ya, ngomong jorok begitu ya. Masih begitu ya. Ada suami udah Kristen puluhan tahun masih suka pukulin istrinya. Ya, dia masih dipengaruhi oleh manusia duniawinya. Hidupnya belum sesuai dengan manusia rohani. Atau hidupnya tidak sesuai, belum sesuai jadi anak Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita punya anak, tentu kita harapkan anak kita itu pertama dia mungkin gak tahu tata krama, kita ajarkan tata krama. Kalau gak sopan kita ajarin supaya sopan santun, bicara kepada orang yang lebih tua bagaimana. Jangan buat dosa dan jangan buat yang nggak benar. Kita ajarin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau udah sampai 25 tahun, 30 tahun kemudian kalau mau menikah begitu ya, ngomong ke orang tuanya. Didi, tolong siapin uang untuk pesta pernikahan saya. Lah, ini gimana ya? Ya. Dia status sebagai anak, tapi kita sudah ngajarin sekian lama, dia belum hidup, belum mengerti tentang bagaimana
tanggung jawab dia di dalam kehidupan dia. Nanti udah dinikahin gitu, disiapin dananya. Wah ternyata masih hidupnya susah, minta lagi kepada orang tuanya, minta lagi kepada orang tuanya. Nah tentu kita tidak mengharapkan demikian terjadi. Nah sama dengan Tuhan ketika sudah menyelamatkan kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu mengangkat kita jadi anaknya begitu ya. Dan Tuhan itu memperhatikan hidup kita ini sudah sesuai nggak dengan anak Allah. Udah sesuai dengan status yang baru diberikan sebagai manusia rohani. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pikiran Kristus. Bagaimana teladan Kristus itu tuh menjadi value, nilai-nilai dalam hidup kita yang kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Begitu ya. Bagaimana pikiran Kristus, bagaimana pengorbanan dia, kasihnya, pelayanan dia, kerendahan hati dari Tuhan itu yang kita pahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan ini. Dan Paulus mengatakan, nggak bisa, kamu tuh iri hati, perselisihan, kamu tuh mementingkan diri, kemudian membanggakan diri, kebanggaan itu keliru menempatkannya. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan manusia rohani, kebanggaan kita itu bukan kepada hamba Tuhan tersebut, tetapi kepada Kristus yang mengasihi kita, yang telah menyelamatkan kita mati bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan tautkan kebanggaan saudara pada sosok rohaniwan. Suatu saat mungkin Anda akan kecewa ketika kemudian sikapnya itu yang tidak sesuai begitu. Tetapi tautkanlah kebanggaan kemuliaan saudara itu kepada Kristus yang telah mati dan mengasihi saudara. Dan selanjutnya memahami cara Tuhan dalam kehidupan jemaat. Pada ayat 5 dikatakan, jadi siapakah Apolos, siapakah Paulus, pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi dalam kehidupan berjemaat Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu memberikan karunia yang berbeda-beda. Tugas yang berbeda-beda. Itu yang harus kita pahami sebagai manusia rohani. Kita mencoba memahami cara kerja Tuhan itu kenapa memberikan karunia yang berbeda-beda. Bukan untuk dibangga-banggain. Termasuk kita yang favorit terhadap hamba Tuhan, gak perlu kita membangga-banggakan hamba Tuhan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Menempatkan kebanggaan kita demikian gak perlu Bapak Ibu sekalian. Karena cara Tuhan itu kerja itu berbeda. Jadi masing-masing punya karunia yang berbeda-beda, tujuannya adalah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itulah hidup sebagai manusia rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita begini Bapak Ibu sekalian. Konteks gereja kita. Mungkin Bapak Ibu senang dengan umpamanya khotbah Ibu Esther yang mendalam punya penggalian berapi-api. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai kemudian merendahkan hamba Tuhan lain yang masih berjuang di dalam untuk berkhotbah Bapak Ibu sekalian. Gereja kita terus membekali hamba Tuhan untuk bisa melayani berkhotbah dengan baik gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu senang dengan Pak Yo, kemudian yang relasinya itu baik dengan jemaat, kata-katanya itu enak didengar begitu. Oke, nggak masalah, tapi jangan sampai kemudian kita merendahkan hamba Tuhan yang lain karena terkesan kaku, dingin dan sebagainya. Ya, jadi itu cara kehidupan berjemaat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Masing-masing punya talenta yang berbeda-beda. Tujuannya adalah saling melengkapi satu dengan yang lain untuk pertumbuhan iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, Paulus mengatakan sadarilah status dan peran rohaniwan tersebut. Status hamba Tuhan perlu kita pahami dalam kehidupan berjemaat Bapak Ibu sekalian. Paulus kemudian mengatakan begini, ayat 5. Jadi siapakah Apolos, siapakah Paulus? Kalau terjemahan baru yang pertama, Alkitab Bapak Ibu yang bukan TB2, itu mengatakan apakah Apolos, apakah Paulus. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggrisnya bisa macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada umumnya dua, memakai kata what atau who, siapakah atau apakah. Saya lebih cenderung memakai kata apakah. Untuk menyadarkan, Paulus ingin menyadarkan jemaat pada waktu itu, hei kalian jemaat yang mengagung-agungkan kami, kalian tuh keliru loh. Kami itu hanya alat. Apakah kami ini? Kami ini hanya alat dalam tangan Tuhan. Apakah Paulus, apakah Apolos?
Kami ini hanya alat dalam tangan Tuhan yang masing-masing mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Kemudian Paulus mengatakan, kami ini pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya. Kami ini hanya pelayan. Kata pelayan yang digunakan itu diakonos, artinya pelayan meja. Bapak Ibu sekalian, lebih kepada pelayan meja, pelayan yang rendahan. Jadi Paulus itu menyadarkan jemaat di Korintus, ingat kami itu hanya pelayan-pelayan. Yang hanya melayani apa yang Tuhannya berikan, Tuhannya perintahkan, kami lakukan. Namun yang menarik Bapak Ibu sekalian, Paulus itu memberikan status rohaniwan itu agak paradoks gitu. Alat, benda, hamba, pelayan. Tetapi kemudian di ayat 3, pasal 3 ayat 9 dikatakan kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah. Jadi kawan sekerja Allah artinya pemiliknya adalah Allah. Allah yang mengorganize, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan karunia, Allah yang melindungi. Oleh karena itu kita sebagai jemaat juga perlu menghargai hamba Tuhan sebagai kawan sekerja Allah. Jadi kita bisa melihat ya satu spektrum yang Paulus berikan. Alat terhadap orang yang membangga-banggakan alat. Kemudian statusnya itu hamba, pelayan, tetapi diimbangkan dengan kawan sekerja Allah yang betul-betul Allah itu hargai dan jaga dan hormati. Oleh karena itu sikap jemaat pun perlu memperhatikan akan hal ini. Tidak membangga-banggakan dan tidak merendahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini status rohaniwan. Kemudian yang kedua, kemudian peran rohaniwan. Paulus kemudian mengatakan, hanya rohaniwan itu atau pelayan Kristus hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dipimpin oleh Allah. Ayat 5 dikatakan masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 9 dikatakan sebab kamu adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu bangunan Allah, kamu ladang Allah. Metafora yang Paulus katakan ladang Allah maupun bangunan Allah. Yang namanya ladang tidak mungkin itu kosong. Tapi harus ditanam dan memberikan pertumbuhan dan menghasilkan buah. Yang nama bangunan tidak mungkin dibiarkan hanya fondasi saja. Tetapi fondasinya adalah Kristus. Tetapi terus dibangun di atasnya. Jadi Paulus ingin mengajarkan bahwa hai jemaat Tuhan. Kalian jangan pernah berhenti bertumbuh. Jangan pernah berhenti bertumbuh. Dan pelayan-pelayan Kristus adalah alat pelayan dan kawan sekerja Allah untuk mendatangkan pertumbuhan bagi jemaat. Bapak Ibu sekalian, Paulus ingin mengajarkan pada jemaat di Korintus dan tentu kita bisa tarik kepada kita bahwa peran hamba Tuhan itu berbeda-beda dalam menumbuhkan iman jemaat. Ada kemudian melakukan pembesukan untuk menguatkan iman jemaat. Ada kemudian dalam kelas katekisasi, pembinaan, pengajaran. Ada di bidang sekolah minggu, di remaja. Berbeda-beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mari kita pahami bahwa sebagai jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kita melihat bahwa ini loh hamba-hamba Tuhan kita ini berbeda-beda perannya. Kita tidak membangga-banggakan, mengidolakan berlebihan, tapi juga tidak merendahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi kita memandang bahwa semua hamba Tuhan yang berbeda ini tujuannya adalah untuk pertumbuhan imanku, iman jemaat sekalian. Dan pada akhirnya Paulus kemudian mengatakan bahwa hal yang terutama adalah Allah yang menumbuhkan iman jemaat. Terhadap orang Korintus, jemaat Korintus yang membangga-banggakan kelompok Apolos, kelompok Paulus. Kemudian Paulus mengatakan kami ini apalah. Paulus punya peran yang berbeda-beda. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi yang paling penting itu Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi peran berbeda-beda. Dan perannya itu satu masa mungkin yang diizinkan hadir bersama-sama jemaat. Hanya suatu jangka waktu tertentu Bapak Ibu sekalian. Setelah itu yang paling penting adalah Allah yang menumbuhkan iman jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah fokus kita adalah bukan tentang kebanggaan pada rohaniwan,
Tetapi fokus kita adalah kepada Allah dan kepada pertumbuhan iman jemaat. Jadi firman Tuhan ini berlaku bagi rohaniwan dan bagi jemaat Bapak Ibu sekalian. Kita menyadari bahwa ini loh peran kita, menyadari ini peran kita. Menyadari peran sebagai rohaniwan, peran sebagai jemaat. Dan kemudian status sebagai jemaat, status sebagai rohaniwan. Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah penghiburan bagi almarhum pendeta Albert Ko, pendeta Beni Solihin mengkhotbahkan satu khotbah tentang gembala. Ketika saya mendengar begitu, ketika saya mendengar Pak Beni mengajak tentang perenungan tentang gembala di Padang yang menerima berita Natal, saya mikir-mikir kaitannya apa ya? Tapi ternyata hal yang baik, sangat tajam Pak Beni kemudian mengatakan, ingat gembala-gembala tersebut dalam statusnya yang hina diberikan privilege, hak istimewa mendapatkan berita Natal yang pertama kali. Ketika mereka mendapat penglihatan, kemudian ada malaikat kemudian yang berdiri di depan mereka dan mengatakan jangan takut. Kemudian gembala itu kemudian mendapat berita Natal tersebut. Mereka kemudian mencari anak yang dilahirkan tersebut. Kemudian mereka menemukan dan mereka bersuka cita. Dan kemudian mereka pulang ke tempat mereka menjalani kehidupan mereka selanjutnya sebagai gembala. Setelah itu, ini perikopnya Lukas pasal 2 itu hanya satu perikop gembala itu. Setelah itu apakah mereka terdengar lagi? Gak ada tuh. Gembala itu kemudian menjadi sekolah teologi atau bergabung dalam jemaat gitu ya. Menjadi majelis, gak ada beritanya. Apakah menjadi hamba Tuhan? Gak ada beritanya. Apakah melayani sebagai pemusik? Gak ada beritanya. Gak ada sama sekali Bapak Ibu sekalian. Hanya satu perikop kecil. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu hanya pemain figuran Bapak Ibu sekalian. Pemain figuran sesaat. Rohaniwan itu pemain figuran di tengah-tengah kehidupan jemaat. Majelis yang melayani pemain figuran sesaat di dalam kehidupan berjemaat. Kok bisa begitu? Saya ketika membaca buku sejarah gereja Kristen Kalam Kudus Malang Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika mengajarkan katekisasi tentang sejarah gereja, kemudian menyampaikan kepada para peserta baptis CD, maka akan menemukan begini. Gembala GKK Malang, 1, si A, B, C. Nanti ada tulisan nama saya tuh Pendeta Hendra begitu ya. Kurungnya tahun sekian sampai tahun sekian. Jangan-jangan nanti sekitar 20-30 tahun yang akan datang, hanya itulah yang tersisa. Maksudnya nama itu yang dicantumkan. Yang lain bagaimana? Enggak kayaknya. Jadi menyadarkan bahwa kita itu hanya tinggal nama sepotong aja yang diingat orang. Yang lain bagaimana? Enggak. Kalau sebagai majelis Bapak Ibu sekalian, yang dicantumkan itu kebanyakan tuh majelis yang pertama kalinya. Majelis pertama, jemaat pertama. Nah itu lengkap namanya. Apakah semua periode itu akan dicantumkan? Gak ada. Gak ada lagi. Apakah itu masalah? Seharusnya gak masalah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tuh pemain figuran. Karena bukan kita yang penting Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang penting itu adalah Allah yang menumbuhkan iman jemaat. Dalam refleksi saya mempersiapkan hal ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan Anda kenang dari GKK Malang? Misalnya umpamanya 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Apa yang akan Anda kenang di GKK Malang? Mungkin generasi kita, anak cucu kita Bapak Ibu sekalian, mungkin udah tidak kenal lagi dengan saya. Ya pastilah. Karena generasi mereka udah sangat berbeda sekali. Gak penting itu. Satu hal yang saya rindukan adalah saudara bisa mengatakan iman saya bertumbuh di gereja ini. Karena Allah yang memberikan pertumbuhan. Hamba Tuhan mungkin bisa silih berganti Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang pasti Allah yang memberikan pertumbuhan. Allah yang menumbuhkan iman saudara. Saudara menjadi semakin setia, semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Semakin mengerti bagaimana keserupaan dengan Kristus itu harus dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan pekerjaan, jadi berkat banyak orang. Dan akhirnya saudara bisa menyimpulkan, ya iman saya bertumbuh di gereja ini karena Allah
yang menumbuhkan. Amin. Kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami terus belajar dari firman Tuhan yang menjadi guidance, petunjuk bagi kami di dalam kami hidup sebagai jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus. Kami tidak membangga-banggakan rohaniwan ataupun sebaliknya merendahkan satu dengan yang lain. Tetapi kami menyadari akan status dan peran rohaniwan. Kami juga menyadari akan status dan peran kami sebagai manusia rohani yang harus kami hidupi, kami praktekkan. Tolong kami Tuhan, sehingga gereja ini Tuhan akan dikenang menjadi gereja yang tempat di mana iman setiap jemaat ataupun setiap yang hadir bertumbuh imannya, mengenal Kristus, mencintai Kristus lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.